Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Secara khusus saya akan baca ayat 35 sampai 37, firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang secara khusus mengajar dan menasihati kita menjadi yang terbesar. Saya percaya kita semua merindukan akan hal itu. Saya percaya semua insan di dunia ini pasti ingin dan mau menjadi yang terbesar, menjadi yang terkemuka, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terhebat. Dan itu wajar-wajar saja dan sah-sah saja. Demikian juga apa yang ada dalam perbincangan murid-murid. Ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Atas dasar seperti itulah, Yesus kemudian memberikan penjelasan mengenai menjadi yang terbesar. Lebih khusus menjelaskan bagaimana prosesnya. Jangan dulu menjadi yang terbesar, tetapi proses yang harus kita jalani untuk kita bisa menjadi yang terbesar. Prosesnya seperti apa? Ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Kalau kamu mau menjadi yang terdahulu, maka kamu harus menjadi yang terakhir. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus mau menjadi yang terkecil. Dengan kata lain bahwa untuk menjadi yang terbesar, kita harus mulai dari yang terkecil. Atau kalau kita mau yang terdahulu, kita harus mulai dari yang terakhir. Jadi Yesus sedang memberikan suatu pengajaran kepada kita betapa pentingnya untuk kita memulai sesuatu dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Jangan bermimpi untuk menjadi yang terbesar, sementara hal yang kecil-kecil saja kita tidak bisa buat, kita tidak bisa lakukan. Dalam konteks yang lain, dalam versi yang lain, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan dipercaya untuk perkara yang besar. Menjadi persoalan adalah kita mau menjadi yang terbesar, kita mau menjadi yang terkemuka, terdahulu, tetapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil saja kita tidak bertanggung jawab, hal-hal yang kecil saja kita tidak setia. Bagaimana kita mau menjadi yang terbesar? Jadi bagi Yesus hal yang pertama menjadi yang terbesar, itu harus mulai dari yang kecil. Harus setia terhadap hal-hal yang kecil. Harus bisa dipercaya terhadap hal-hal yang kecil. Kalau itu kita sudah lolos, kita sudah melalui itu dengan baik, maka pasti kita akan menjadi yang terbesar. Yang kedua, untuk kita menjadi yang terbesar, masih ayat 35b, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Jangan dulu bermimpi jadi bos kalau kita belum menjadi hamba.
Jangan dulu bermimpi menjadi seorang top leader kalau kita tidak mau jadi pelayan. Di sini saya melihat hal yang kedua, untuk menjadi yang terbesar, kita harus punya jiwa melayani. Kita harus punya servant leadership, artinya kepemimpinan hamba. Maka kita akan menjadi yang terbesar. Jadi hal yang kedua untuk menjadi yang terbesar, harus punya jiwa mau melayani. Jangan berjiwa bos. Jangan berjiwa mau dilayani. Kita harus berjiwa terlebih dahulu, berjiwa melayani. Dan pelayan dari semuanya. Bukan pemimpin dari semuanya. Mulai dari pelayan dari semuanya. Jadi mari kita belajar untuk kita terus berjiwa melayani, berhati hamba. Karena hati hamba ini hati yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, Allah senang dengan orang yang rendah hati. Nanti pada waktunya dan pada saatnya dia akan mengangkat kita. Firman-Nya berkata, Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati karena kita berjiwa hamba, berjiwa melayani, itu yang menempa kita menjadi pemimpin yang hebat, kita menjadi yang terbesar. Jadi hal yang kedua untuk menjadi yang terbesar, mari kita berhati melayani ataupun berjiwa melayani. Yang ketiga, dalam ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 37 ini sepertinya tidak ada korelasi dengan ayat-ayat di atas menyangkut menjadi yang terbesar. Tapi sesungguhnya ada korelasinya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus seolah-olah berkata bahwa menyambut aku itu sesuatu yang terbesar dalam hidup. Menyambut Yesus itu sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting untuk menjadikan kita orang yang terbesar. Menyambut Yesus itu adalah sambutan yang terbesar, tapi juga menyambut Yesus itu adalah bagian dari dasar dan fondasi kita untuk menjadi yang terbesar. Sudah barang tentu menyambut Yesus di sini lebih menunjuk kepada pengenalan akan Kristus secara pribadi yang menyadarkan kita akan keberdosaan kita, kita bertobat dari dosa kita dan kita datang kepada salib karena kita percaya saliblah yang membereskan dosa kita dan kita beriman kepada orang benar yang mati di salib itu, maka disitulah kita menyambut Yesus. Dan ketika kita menyambut Yesus atau sama dengan bahasa teologisnya kita sungguh bertobat dan percaya kepada Dia, itu adalah suatu keputusan yang terbesar, tetapi juga itu suatu keputusan yang akan menyebabkan kita menjadi yang terbesar dalam hidup ini. Jadi sambutan kita kepada Yesus itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya bahwa iman kita kepada Yesus, sambutan kita kepada Yesus secara pribadi dengan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita, itu adalah sambutan yang terbesar, keputusan yang terbesar dalam hidup, tetapi juga keputusan yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang terbesar menurut pandangan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi yang terbesar. Kami harus mulai dari hal yang kecil. Kami harus berjiwa melayani dan kami harus menyambut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.